Xavi Simons op 10 gezet. Ja, dan moet je iemand eruit halen. En dat zou dan een van beide controlerende middenvelders zijn om... Sancho. Kembali ancaman lagi, Ragnar Ronald bangun, satu tendangan, berpeluang gol kedua. Garuda terbang tinggi di Medan. Ya, moncernya kualitas para pemain naturalisasi timnas Indonesia ternyata juga mendapat tanggapan dari pelatih Belanda, Ronald Koeman. Koeman mengapresiasi peran serta pemain tersebut yang mampu membawa timnas Indonesia tampil baik. Namun di balik itu, ada kegelisahan dari Ronald Koeman dengan banyaknya pemain Belanda yang berpindah ke warganegaraan menjadi WNI. Apalagi sebagian dari mereka adalah mantan pilar timnas Belanda. Dirinya juga memprediksi masih akan bertambah pemain keturunan Indonesia yang akan membela skuad Garuda apabila timnas berprestasi. Ya, saat ini pelatih Belanda was-was jika Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih Belanda Ronald Koeman menyebut jika Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia 2026, maka dipastikan suatu saat pasti banyak lagi pemain keturunan Indonesia Belanda yang akan dinaturalisasi. Sangat disayangkan banyak pemain pindah ke warganegaraan, karena pasti akan lebih banyak lagi yang akan menyusul jika Indonesia mampu menembus Piala Dunia nanti, ujar pelatih Belanda. Ja, om de goal te maken en misschien nog iets meer, maar dat zat er totaal niet. Ya, saat ini, jelang laga sebelum melawan Irak nanti, timnas Indonesia bakal dapat suntikan tenaga jelang kembali beraksi di kualifikasi Piala Dunia 2026 Juni mendatang. Berdasarkan keterangan pelatih Sintayong, PSSI berencana menaturalisasi beberapa pemain keturunan berdarah Indonesia lagi. Artinya, bukan hanya Martin Paes yang akan bergabung, tapi ada satu atau lebih talenta lain yang berpotensi menyusul. Namun siapa pemain keturunan itu tidak dibocorkan oleh Sintayong dan PSSI. Mereka akan memproseskannya secara senyap dan memberi kejutan untuk supporter Indonesia. Akan ada beberapa lagi pemain berdarah Indonesia yang akan dinaturalisasi sebelum Juni nanti, ujar Sintayong via Instagram resmi Timnas Indonesia. Tentunya, saya sangat mengapresiasi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, atas dukungan yang diberikannya. Ini akan membuat Timnas Indonesia makin maju ke depannya, ujar juru taktik asal Korea Selatan itu. 또 6월달 전에 기아할 수 있는 선수가 생길 것 같아서 일단 준비하고 있고 실질적으로 사실 에릭 회장님한테 상당히 감사하고 Ya, PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir memang gencar menjalankan program naturalisasi pemain keturunan yang dinilai bisa meningkatkan kualitas tim Garuda. Sejak tahun lalu, terhitung ada 11 nama baru yang dipanggil Sintayong. Mereka adalah Saini Patinama hingga saat ini yang masih proses kiper FC Dallas Martin Paes. Ya, adapun siapa pemain yang diincar Sintayong memang tidak dibocorkan. Namun, sederet nama yang gencar disebut adalah Ole Romeni, penyerang FC Utrecht, Calvin Verdonk, bek Nijmegen, dan Jens Repen, penyerang FC Dordrecht. Semuanya adalah keturunan Indonesia Belanda. Tebakan ini diketahui saat Sintayong sempat memantau performa mereka saat menyambangi Eropa beberapa waktu lalu. Ya, kehadiran para pemain naturalisasi memang mampu mendongkrak performa timnas Indonesia. Misalnya, pada Piala Asia 2023, pasukan Garuda untuk pertama kali mampu menembus babak 16 besar. Mereka juga tak terlalu kewalahan menghadapi raksasa Asia macam Jepang, Irak, dan Australia. Kemudian 2 pertandingan melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi bukti selanjutnya. Ya, sementara itu timnas Indonesia besar kemungkinan punya potensi naik peringkat ke 127 dunia bulan Juni nanti di kualifikasi Piala Dunia 2026 jika berhasil mengalahkan Irak di Stadion GBK. Dan Indonesia juga sangat berpotensi menembus peringkat 100 dunia jika bisa berbicara banyak di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, dibalik itu, beginilah gambaran jika Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Sama seperti ribuan supporter timnas Georgia saat pertama kalinya negara ini lolos ke Euro 2024. Sepanjang sejarah sepak bola negara Georgia setelah mengalahkan timnas Yunani. Indonesia Vietnam 1-0 sampai jam 12 kurang saya nonton. Mainnya bagus sekali. Mainnya bagus sekali. Mainnya bagus sekali.
mainnya bagus sekali. Peluang Indonesia menuju ronde 3. Ya, untuk lolos ke putaran berikutnya, timnas Indonesia hanya perlu satu kemenangan dari 2 laga sisa di grup F. Tentu ini menjadi peluang besar bagi Rizky Ridho dan kawan-kawan. Mengingat 2 pertandingan terakhir tersebut, semuanya akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Jadwal terdekat, timnas Indonesia adalah melawan Irak pada 6 Juni 2024. Kemudian pada 11 Juni 2024, timnas Indonesia akan menjamu Filipina. Dari 26 pertemuan kontra Filipina, tim Merah Putih dominan dengan 20 kemenangan, 5 imbang, dan 1 kali kalah. Pada laga pertama lalu, yang menjadi satu-satunya pertemuan kedua tim di kualifikasi Piala Dunia, Indonesia bermain imbang 1-1 di markas Filipina. Sedangkan saat bertemu Irak, Indonesia belum pernah menang dari 9 kali duel. Hasil terbaik Indonesia adalah 1 kali menahan imbang Irak di kualifikasi Piala Dunia tahun 1974. Ya, kemudian pada 2 pertemuan terakhir baru-baru ini, timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026, lalu takluk 1-3 di Piala Asia 2024 kemarin. Terkait hal itu, minimal hasil imbang agaknya masih bisa diperjuangkan dari laga kontra Irak. Terlebih kali ini, Indonesia akan bermain di kandang. Dan skuad Garuda juga tengah dalam mental bertanding yang sangat bagus usai menang atas Vietnam pada matchday ketiga dan keempat. Ya, lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tentu bakal jadi tonggak sejarah bagi timnas Indonesia. Selain itu, lolos ke putaran ketiga juga memberi 1 tiket ke putaran final Piala Asia 2027. Anda bisa melihat kami berkembang sebagai sebuah tim. Saya pikir komunikasi berjalan dengan baik di dalam tim di antara pemain. Kami banyak berkomunikasi, kami menuntut satu sama lain di level tertinggi dan saling membantu, kata Ragnar Oratmangun. Ya, di balik itu, jika Indonesia lolos ke babak selanjutnya, sebagai posisi grup kedua, maka Indonesia akan menemani Irak. Kemudian nanti di putaran ketiga akan diikuti total 18 tim. Mereka terbagi ke dalam 3 grup berbeda. Kemudian di grup ketiga ini, tim peringkat 1 dan 2 di klasemen akhir dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Kemudian tim peringkat ketiga dan keempat akan bermain di putaran keempat. Artinya, putaran 4 akan diisi total 6 tim yang akan dibagi ke dalam 2 grup. Namun di putaran keempat ini, hanya juara grup yang berhak lolos ke Piala Dunia 2026. Sedangkan 2 tim runner-up akan saling bertemu di putaran kelima untuk memperebutkan 1 tiket play-off kualifikasi antar konfederasi. $280 juta fans Indonesia ingin kontrak Sintayong diperpanjang. Yang melihat kinerja Sintayong bersama Indonesia memang tak perlu diperdebatkan lagi. Perkembangan Indonesia sudah nyata mengalami perubahan 80% yang signifikan. Dengan hasil laga-laga timnas terakhir ini cukup memuaskan. Jutaan fans Indonesia berharap PSSI bisa secepatnya memperpanjang kontrak Sintayong. Ya, seperti kita tahu, media-media asing saja sangat mengakui luar biasanya kinerja Sintayong bersama skuad Garuda. Apalagi kita yang menjadi fans timnas Indonesia. Ya, meski ada beberapa segelintir orang yang tidak menyukai perkembangan timnas saat ini, menang tetap dicaci, apalagi kalah. Namun dibalik itu, hampir semua supporter Indonesia sepakat ingin STY tetap stay untuk beberapa tahun ke depan lagi. Melihat kisah Sintayong, bayangkan saja sebuah negeri yang haus akan kejayaan sepak bola. Harapan dan kekecewaan bagaikan 2 sisi mata yang tak terpisahkan.
Di tengah keraguan dan kerinduan akan prestasi, muncullah sosok Sintayong, sang juru taktik dari Korea Selatan. Seolah ditakdirkan untuk membawa perubahan, Sintayong melangkah ke lapangan dengan tekad membara. Meski ada beberapa orang yang ingin menjatuhkannya. Ya tentu, perjalanannya tak mudah. Timnas Indonesia terbelenggu di peringkat 173 FIFA. Terbebani sejarah kelam dan minim prestasi. Mental yang lemah, pemain tidak disiplin, dan kadang selalu berleha-leha. Namun Sintayong yang tak gentar, baginya tak ada yang mustahil. Di bawah kepemimpinannya, Sintayong langsung memotong generasi. Kemudian bakat-bakat muda bermunculan. Garuda Muda digembleng dengan disiplin dan attitude yang begitu sangat dijunjung oleh Sintayong. Kini bagaikan seperti mimpi, Indonesia berada di peringkat 133 FIFA, menapaki tangga menuju kejayaan. Hari ini, setelah 2 kali mengalahkan Vietnam, di bawah arahan Sintayong, peluang lolos ke Piala Dunia dan Piala Asia 2027 terbuka lebar. Bahkan, mimpi masuk 100 besar tangga FIFA mungkin akan benar-benar terjadi. Akhirnya membuahkan hasil untuk Indonesia.